Sebelum itu saya terangkan sedikit tentang qiyas. Jadi qiyas ini merupakan satu karunia Allah buat kita kaum muslimin dan umat manusia yang ditaruh oleh Allah SWT dalam ajaran Islam. Dalam Quran maupun hadis ada satu rumus namanya qiyas, dan inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam telah dipilih oleh Allah SWT sebagai agama yang terakhir. Sampai kiamat tidak perlu lagi ada agama, Pak. Tidak perlu agama baru lagi. Karena sudah ada rumus yang Allah letakkan dalam Quran dan hadis, rumus seperti kunci Inggris. Itu qiyas, ya. Yang masalah apapun kita hadapi akan dapat diketahui hukumnya bila ada seorang mujtahid, seorang alim yang pandai dan dia menggunakan rumus qiyas ini. Apa itu qiyas, Pak? Qiyas itu adalah menganalogikan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah yang sudah jelas hukumnya, karena adanya persamaan pada sebab hukum itu. Ya, yang paling gampang contohnya adalah bapak-bapak tahu sekarang hukumnya narkoba, Pak. Haram atau halal, Pak? Ayo dong yang kompak. Sekali lagi, narkoba haram apa halal, Pak? Alhamdulillah tidak ada yang ragu-ragu. Walaupun bapak mungkin belum pernah kaji, ya. Tapi ini kita udah dapat dari ulama kita. Coba tanya ustadz ulama, tolong dong ayat atau hadis tentang narkoba. Ada nggak? Ada nggak ijma? Nggak ada, karena di zaman itu nggak ada, Pak. Nggak ada narkoba di zaman itu. Ya, apalagi kalau pilnya ekstasi misalnya. Apalagi yang populer, pil apa lagi? Sabu-sabu. Ya memang kita nggak tahu, Pak. Kita nggak pernah coba. Tapi kan kita baca di koran, dengar di TV. Gimana hukumnya ini para ulama tahu? Para ulama melihat ini benda apa? Ya, wah ini benda berbahaya karena bisa memabukkan, bahkan lebih memabukkan daripada minuman keras. Maka dia dilihat, oh ini sudah ada hukumnya. Minuman keras dalam Islam jelas sekali hukumnya haram. Ya, terus ilahnya, ilah itu artinya sebab yang menyamakan dua masalah ini adalah memabukkan itu. Maka tidak ragu para ulama, ini hukum. Dan itu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Sama dengan yang contoh paling gampang, lebih terang lagi nih. Tidak ada ayat atau hadis yang melarang kita memukul atau mendorong orang tua. Bapak carilah orang, ada nggak ayat atau hadis dilarang mendorong orang tua sampai jatuh? Ada nggak, Pak? Nggak ada ayat, nggak ada hadis. Tapi itu pasti haram. Kenapa? Ini masalah dicari. Masalah yang sudah ada hukumnya. Yang sudah ada hukumnya dilarang berkata dan dilarang menghardik. Itu kan ada ayatnya, Pak. Ayat itu jelas. Tidak boleh berkata tidak boleh menghardik orang tua. Lalu para ulama, kenapa? Oh ini menyakiti dan mendurhakai orang tua yang sangat berjasa. Mendorong orang tua sampai jatuh, apalagi memukulnya, tentu lebih menyakiti lagi. Maka hukumnya haram, bahkan lebih haram. Ini dalam usul fikih disebut qiyas aula. Qiyas yang lebih jelas lagi. Nah, begitulah dalam masalah apapun. Nah, sekarang saya akan masuk karena kebetulan pengurus masjid menitip pada saya, Ustaz, bagaimana tentang himbauan Dewan Masjid Indonesia? Kalau ada yang merasa ada gejala corona atau batuk-batuk, ya, lebih bagus jangan sholat di masjid. Ya, sholat di rumah. Ini juga bisa kita bahas. Sebelum itu kita perkuat lagi apa yang kita bahas pada bulan lalu, ya, tentang hadis bila terjadi suatu wabah di satu tempat maka jangan kalian masuk dan yang di dalam jangan keluar. Kan itu sudah bahas yang lalu panjang lebar. Salah satu hikmahnya adalah agar orang yang belum terkena jangan sampai terjangkiti dan yang di dalam tidak membawa wabah itu keluar. Itu salah satu maksudnya. Tapi ingat, ajaran Islam ini ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah inti daripada suatu syariat. Inti. Jadi apa? Ada yang luarnya, ada intinya. Apa sih maksudnya? Maksudnya kalau itu bisa menyebabkan penyebaran. Nah, kalau ternyata aman, kan itu berarti tidak masalah dong. Misalnya orang di satu wilayah terkena wabah itu, kemudian ada alat canggih sekarang
bisa memeriksa. Dia ternyata aman, ya, tidak suspek. Boleh dong dia keluar, kan gitu, ya. Tapi di sterilisasi dulu dan seterusnya. Seperti dilakukan pemerintah baru-baru ini. Ya, walaupun ada pro kontra, tapi itu yang tepat, ya. Karena sudah ada alat canggih. Kalau dahulu nggak boleh, betul Pak? Itulah kelebihan syariat Islam. Ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu melihat lebih dalam lagi, bukan sekedar seperti dengan diharamkan makanan haram, ya, seperti babi. Itu tidak disebut alasannya. Tapi dalam keadaan darurat boleh, ya, karena menyelamatkan jiwa manusia lebih penting, maka Allah izinkan kalau darurat, kan begitu Pak, ya. Sama dengan sholat Pak. Sholat ini intinya mengingat Allah, ya. Jadi dalam keadaan tidak bisa lagi menggerakkan tubuh, ya Pak, ya, tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Intinya mengingat Allah. Tidak bisa duduk pun berbaring, ya. Berbaring nggak bisa gerak-gerak, cukup dengan ingatan. Betul Pak? Itu maqasidus syariah. Tapi jangan gara-gara maqasidus syariah lupakan yang diperintahkan. Ya, padahal kita mampu. Kira-kira begitu, ya. Maka berkenaan dengan ini, jadi kalau dilihat dari masalah yang ramai diperbincangkan sekarang, memang kita boleh melakukan kias terhadap itu. Misalnya, kalau seseorang kemudian bisa menjadi penyebab tertularnya itu, maka patut untuk diisolasi. Dan salah satu bentuk isolasi, kalau dia sudah merasa, ia tidak usah datang ke masjid, ya, tidak usah datang ke masjid, dia bisa di rumahnya saja, ya. Nah, bahkan lebih jauh dari itu, misalnya batuk-batuk Pak, ini nggak ada kaitannya dengan corona, tapi dia batuknya nggak berhenti nih. Itu juga bisa dikatakan nggak usah ke masjid. Satu, memang Anda sakit, diizinkan. Yang kedua, batuk itu bisa mengganggu jamaah. Ada dalilnya, ada. Ini masalah, kita carikan masalah lain yang sudah ada hukumnya. Dalam hadis sahih, Nabi SAW melarang orang yang sudah makan bawang putih dan bawang merah, ya, untuk datang ke masjid. Bahkan dalam satu riwayat, hendaknya dia di rumahnya saja, di rumahnya. Kenapa Pak? Karena kalau udah makan bawang putih, baunya sangat mengganggu jamaah. Dan jamaah yang terganggu ini dalam satu riwayat hadisnya dikatakan mengganggu malaikat juga, ya, mengganggu malaikat. Nah, kalau itu ilahnya, jadi hukumnya sholat di rumah, jangan ke masjid, ya. Ini bukan berarti enak dong, gua nggak usah ke masjid, bukan. Anda kehilangan pahala, kan begitu. Tapi apa boleh buat? Anda harus terima kehilangan pahala, salah sendiri. Udah mau waktu sholat, makan, ya, bawang putih, bawang ini, apalagi yang mentah ini Pak. Sebetulnya ini karena yang mentah, kalau yang udah dimasak sih biasanya nggak bau lagi. Dan memang orang Arab Pak suka banget makan bawang. Saya pernah dicandai Syekh, saya kan pernah belajar di Arab. Syekh bilang, tahu nggak rahasia kekuatan kami orang Arab? Saya bilang apa? Itu makan bawang mentah tuh. Dan tahu nggak Anda kelemahan Anda orang Indonesia, orang Asia? Apa? Makan cabai katanya. Ya, pasti bercanda. Saya bilang orang Indonesia juga banyak punya anak lebih daripada Anda. Kita di sini punya anak 10, biasa aja rumahnya mau roboh, ya. Jadi kita kuat juga Pak, ya. Jadi makan bawang itu bisa dikiaskan dengannya. Maka kalau ada himbauan seperti tadi, orang yang misalnya merasa bahwa bisa menular penyakitnya atau batuknya tidak tertahankan, bisa mengganggu, itu tidak usah ke masjid, ya. Dia sholat di rumah, ya. Karena ini jelas sekali hukumnya. Tapi ingat, ya, tidak boleh kita keluar dari tawakal. Misalnya nih, kita sholat di masjid, ada yang suka batuk-batuk. Ya enaknya kan dibilang nggak, tapi udah terlanjur di masjid. Jangan Bapak bilang udahlah saya nggak mau sholat di masjid. Ya, itu Bapak kehilangan tawakal lagi. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, bismillah tawakal. Ya. Karena tidak ada orang dapat penyakit kecuali dengan izin Allah. Kita juga sering sholat berjamaah, di samping kita mungkin ada orang TBC, betul Pak? Kan kita nggak bisa tahu semua orang yang sholat samping kita. Mungkin ada TBC, mungkin ada penyakit apa. Tapi alhamdulillah tidak selamanya tiba-tiba kita terjangkiti. Maka preventif perlu,
Arahan perlu, ya, berdasarkan, tapi jangan kehilangan tawakal. Harus tetap ada tawakal pada Allah SWT. Dan ini salah satu inti daripada orang-orang yang dilarang keluar dari tempat wabah. Jangan Anda keluar, karena salah satunya adalah untuk supaya tetap memantapkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memadukan hal-hal ini itu menjadikan kita sebagai muslim yang paripurna, muslim yang ada keimanan, ada tawakal, tapi juga menggunakan pikiran, akal kita, ya, untuk mengetahui apa yang terbaik.